Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabrina Agustin, NPM 25411048. Saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk surat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti. Pengertian bentuk-bentuk surat. Surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan, informasi, atau pernyataan dari satu pihak ke pihak yang lain. Surat masih sering digunakan karena bersifat resmi. Dapat dijadikan bukti tertulis dan informasinya jelas. Fungsi surat: yang pertama, sebagai alat komunikasi tertulis. Yang kedua, sebagai bukti tertulis yang sah. Yang ketiga, sebagai arsip atau dokumentasi. Yang keempat, sebagai pedoman atau dasar bertindak. Dan yang kelima, sebagai pengingat. Bentuk-bentuk surat: yang pertama, ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan bersifat tidak resmi. Ciri-ciri surat pribadi: yang pertama, tidak menggunakan kop surat, bahasanya bebas, tidak formal, format tidak baku, dan isi bersifat pribadi. Contohnya, surat kepada teman, orang tua, sahabat, atau kerabat. Yang kedua, ada surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dibuat oleh lembaga, instansi, atau organisasi untuk kepentingan formal. Ciri-cirinya menggunakan kop surat, bahasanya baku dan sopan, format teratur, memiliki nomor surat, perihal, dan lampiran. Contohnya, surat dari sekolah, kantor, atau organisasi. Yang ketiga, ada surat dinas. Surat dinas adalah surat yang digunakan dalam lingkungan kepemerintahan atau lembaga formal. Fungsi surat dinas: yang pertama, menyampaikan perintah, memberikan pemberitahuan, dan menyampaikan laporan. Contohnya, surat tugas, surat keputusan, dan surat pemberitahuan sekolah. Yang keempat, ada surat niaga atau bisa disebut juga surat bisnis. Surat niaga adalah surat yang berkaitan dengan perdagangan atau bisnis. Tujuan surat niaga adalah menjalin kerjasama, menawarkan barang atau jasa, dan melakukan transaksi. Yang kelima, surat undangan. Surat undangan adalah surat yang berisi untuk menghadiri ajakan suatu acara. Ada dua jenis surat undangan. Yang pertama, surat undangan resmi, dan yang kedua, surat undangan tidak resmi. Yang keenam, ada surat edaran. Surat edaran adalah surat yang ditunjukkan oleh banyak orang atau pihak untuk menyampaikan informasi yang sama. Ciri-cirinya bersifat umum, tidak memerlukan balasan, bahasanya jelas dan singkat. Yang ketujuh, ada surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat untuk seseorang melamar pekerjaan ke suatu perusahaan. Ciri-cirinya bahasa resmi, struktur jelas, dan disertai dokumen pendukung. Yang kedelapan, ada surat laporan. Surat laporan adalah surat yang berisi tentang penyampaian hasil kegiatan atau kejadian tertentu. Fungsinya untuk memberikan informasi, menjadi bahan evaluasi, dan sebagai pertanggungjawaban. Kesimpulannya, bentuk-bentuk surat sangat beragam dan disesuaikan dengan tujuan pembuatannya. Setiap jenis surat memiliki ciri dan fungsi yang berbeda, sehingga penulisannya harus tetap sesuai kebutuhan.